Nurliana Bila Aida dan teman saya Noviania Murwati. Oke, karena kita sesinya bincang-bincang ya Mbak Novi, Yes. saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Mbak Novi, jadi silakan untuk bisa menjawab. Baik, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan pertama, pemahaman baru apa yang Mbak Novi dapatkan setelah mempelajari konsep reflektivitas? Terima kasih Mbak Ina atas pertanyaannya. Setelah saya mempelajari mata kuliah literasi lintas mata pelajaran di Universitas Pancasila Tegal, saya memperoleh refleksi tentang kegiatan naratif literasi di topik 7. Jadi naratif literasi itu adalah merupakan suatu perjalanan diri saya dalam kegiatan literasi dalam bentuk berbicara, menulis, membaca, dan menyimak. Nah, karena dari kegiatan tersebut ternyata mampu untuk memenuhi keterampilan abad 21 Mbak Ina. Oke, kira-kira keterampilan apa aja Mbak? Ternyata dari naratif literasi yang saya peroleh ternyata sangat penting karena di sini kita dapat membentuk percakapan literasi yaitu 4C, ada creativity, collaboration, communication, dan critical thinking. Itu sangat penting ya, Iya. apalagi abad 21 sekarang. Iya. Nah, dari kegiatan naratif literasi dulu saya memang tidak suka membaca, tetapi saya suka membaca karena saya suka pelajaran IPA Mbak waktu SD. Jadi karena pelajaran IPA Iya. akhirnya jadi senang membaca ya? Waktu itu kan, waktu saya zaman SD itu kan ada kegiatan kayak lomba cerdas cermat itu ya Mbak ya. Nah, saya jadi suka dulu ayahku tuh membelikan buku yang RPA itu loh, kayak rangkuman gitu ya. Iya, itu dari situ saya mulai suka membaca IPA, apalagi yang Mbak Puya Tata Surya itu kan nggak bisa kita lihat. Iya, jadi kita penasaran. Itu saya penasaran. Itu merupakan momen-momen yang saya ingat karena ternyata kegiatan membaca. Setelah membaca itu saya suka menulis, meringkas. Jadi setelah saya membaca, saya menulis meringkas. Ternyata itu sangat penting dalam kegiatan literasi. Jadi lebih ingat ya. Iya, apalagi sekarang di era abad 21 ini kan sudah menggunakan digital ya. Kita bisa menggunakan kegiatan literasi dalam pembelajaran menggunakan multimoda seperti video, podcast, kemudian bisa berupa komik, poster. Kalau sekarang lebih sukanya digital kayak membuka e-book itu saya apalagi anak-anak peserta lebih suka pakai digital ya. Iya. Untuk pertanyaan kedua mengenai setelah memahami dari topik yang sebelumnya dipelajari oleh Mbak Novi, apakah Mbak Novi benar-benar yakin literasi benar-benar memberikan manfaat? Ya, kegiatan literasi itu sangat bermanfaat bagi saya dan sangat berpengaruh karena dari kegiatan literasi di zaman dulu, naratif literasi yang telah saya lalami itu ternyata mampu membuat saya menjadi menilai akan adanya suatu kegiatan literasi yang dapat memperbaiki kegiatan literasi sebelumnya. Misal dulu saya kurang suka membaca, sekarang suka membaca, suka melihat video, suka membuat video, suka membuat poster. Nah, itu kan merupakan salah satu dampak positif ya. Iya. Apalagi saya sebagai calon guru pasti kegiatan literasi itu sangat penting dan memberikan contoh kepada siswa bahwa kegiatan literasi sangat bermanfaat. Misalnya ketika siswa mengalami kesulitan, kita bisa menggunakan e-book untuk menjawab pertanyaan soal, itu sangat penting. Nah, ataupun bisa menggunakan animasi, apalagi untuk anak-anak anaknya suka animasi, pembelajaran, media pembelajaran itu sangat penting sih, sangat berpengaruh. Selain itu, kegiatan literasi itu sangat berpengaruh di lingkungan keluarga saya karena saya juga sebagai ibu, saya ingin menerapkan kegiatan literasi juga kepada anak saya melalui membaca, tik along, kemudian mengajak anak saya ke perpus atau ke toko buku. Itu sangat penting, jadi anak itu tahu bahwa iya, karena kalau anak nggak dibekali kegiatan literasi takutnya nanti melek gitu, nggak bisa baca. Iya, nggak bisa membaca, apalagi di era pengetahuannya jadi terbatas. Benar, pengetahuannya jadi terbatas karena kegiatan literasi itu mampu mencerminkan diri saya tentang pengetahuan yang kita peroleh melalui kegiatan literasi dalam bentuk apapun sih Mbak. Jadi karena kita akhirnya punya kegiatan literasi, jadi pandangan kita jadi lebih luas ya. Iya, nah kan kalau kita di lingkungan sekolah kan kita sebagai guru juga mampu mengembangkan praktek kegiatan literasi dalam pembelajaran. Misalnya kita apa biasanya kalau di pembelajaran? Pengembangan literasi kunjungan ke perpustakaan. Literasi membaca. Menulis. Membaca.
Think aloud. Mengembangkan praktek kegiatan literasi dalam pembelajaran. Misalnya kita Apa Mbak biasanya kalau di pembelajaran? kalau saya sukanya menggunakan media pembelajaran interaktif sih, seperti video, kan pasti anak suka. Iya, Apalagi betul. anak sekarang, anak milenial sukanya kan lihat video. Mungkin di produk hasilnya bisa kita meminta siswa untuk membuat video, konten kreator itu penting. Iya. Karena selain kegiatan literasi, ternyata itu kegiatan literasi sangat berpengaruh untuk pengembangan diri. Iya, Ya, betul sekali. karena di situ juga untuk mengembangkan karakter juga sih kegiatan literasi. Jadi nggak hanya semata-mata untuk literasi saja, tapi untuk pengembangan diri dan karakter peserta. Jadi lebih kuat ya. Iya, pengetahuannya benar. lebih Jadi kuat. dia mampu mengeksplor dirinya sendiri sesuai dengan literasi yang mereka sukai. Oke, menarik sekali. Ini untuk pertanyaan selanjutnya ya, Iya. pertanyaan terakhir juga nih, karena sebagai calon guru di Iya. PPK Belajar Badan ini, apa yang kira-kira Mbak Novi lakukan untuk mengembangkan budaya literasi di sekolah yang akan diajar? Terima kasih. Nah, kalau saya sebagai calon guru, untuk pengembangan kecakapan literasi bisa menggunakan kerangka ORIN, Mbak. Apa itu Mbak? Nah, jadi kita sebagai guru itu nggak hanya sebagai pengajar, kita guru juga sebagai fasilitator, sebagai penghubung, sebagai katalisator. Nah, kenapa? Dengan kerangka ORIN kita dapat memberikan ORIN. O-nya itu adalah opportunity, kesempatan, berarti saya memfasilitasi peserta didik, memberikan kesempatan siswa untuk mengeksplor materi pembelajaran sesuai dengan minat mereka. Misalkan kalau suka melihat video, berarti lihat video. Kalau suka membaca, ya berarti memfasilitasi dengan bahan ajar. Kalau mereka suka menulis, berarti bisa membuat rangkuman atau tulisan karya ilmiah. Jadi siswa bisa mengembangkan diri mereka juga. Itu dari Potensi ya. Ya. Potensi mereka. Setelah itu R apa sih yang perlu kita bentuk? Recognition atau pengakuan. Setelah siswa membuat hasil karyanya, kita memberi kesempatan, kita perlu memberi apresiasi sehingga siswa itu akan merasa bangga bahwa dirinya itu bisa. Iya, betul. Benar. Kalau misalnya nggak dikasih apresiasi, siswanya menjadi lebih males. Iya benar, itu apresiasi itu sangat penting. Nah, dan ternyata kita juga perlu peran orang tua. Orang tua juga perlu untuk melakukan kegiatan literasi, apalagi memberi apresiasi sehingga siswa kan termotivasi. Oh, ternyata saya mampu, gitu kan. Iya, kadang kan orang tua cuma menuntut aja, Iya, tapi tidak ada benar. apresiasinya. Kemudian yang ketiga, interaksi. Sebagai seorang guru, saya harus mampu bisa melakukan interaksi komunikasi yang baik, misalkan dengan bertukar pikiran dengan peserta didik. Kemudian ketika kita menjalin komunikasi yang positif dalam ruang ekspresi positif itu sangat penting, sehingga adanya keterbukaan antara siswa dan guru untuk mengatasi kesulitan belajar mereka, mengalami kesulitan kegiatan literasi. Jadi kita bisa memberikan rencana strategi yang Solusi ya. Iya, Solusinya. Nah, yang terakhir modeling, Mbak. Pasti siswa akan melakukan kegiatan literasi setelah kita melihat. Kita bisa mencontohkan saya membuat karya ilmiah, berarti kan saya mempunyai prestasi. Ya, pasti kan siswa akan termotivasi, oh ternyata gurunya juga punya prestasi. Nah, itu modeling contoh teladan itu juga penting. Selain guru, modeling itu juga bisa diperoleh dari orang tua, Mbak. Makanya kita sebagai orang tua dan sebagai calon pendidik, kita harus semangat untuk mengembangkan kecakapan literasi kepada anak atau peserta didik kita. Karena kita dikubur dan ditiru sesuai dengan teori Dewantara ya. Seperti itu ya. Yang ingat sumber Ingmar Mengkaso Tuturi ada. Menarik ya, karena kegiatan literasi tidak hanya dari peserta didik dan guru, tapi juga ada peran orang tua dalam pengembangan literasi. Terima kasih atas waktunya Mbak Novi untuk bisa menyempatkan bincang-bincang pada pagi hari ini. Saya Nabila Aida dan teman saya Yang Merwati. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman PPK Praksudatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Pemanfaatan perpustakaan sekolah untuk pengembangan kegiatan literasi. Pemanfaatan sudut baca sekolah. Literasi kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan mengaji. Literasi pembiasaan membaca. Literasi menulis. Literasi berbicara. Literasi menyimak.
Literasi membaca.